Oke, baik. Bentar ya, suaranya kekencengan ya suaranya. Oke, oke. Kalau ada yang kurang jelas langsung kasih tahu ya. Sebelumnya nanti ini materi karena kita nggak usah kenalan lagi lah. Saya rasa udah pada kenal semuanya. Eh, yang kali ini konsepnya agak beda. Kita kuliah, saya kasih penjelasan tiap minggu kalian buat summarize. Summarize-nya itu atau ringkasan dari yang udah saya jelaskan dalam dalam materi itu dikirimkan baik pakai Word 1 sampai 2 halaman. Saya di sana udah ada kasih bukunya juga ya, buku ada, materi presentasi ada. Lalu mudah-mudahan kalian bisa membuat ringkasannya. Jadi kalau memang mungkin kurang mengerti apa yang dijelasin, boleh kembali ke buku. Ke bukunya udah ada juga di Classroom, saya udah taruh. Oke, jadi kita pakai tugas per minggu. Nah, lalu saya harapkan untuk setiap orang melakukannya masing-masing ya. Ya, jangan pakai punya orang, tinggal ganti kata dikit ya. Janganlah. Saya lagi cari software nih, gimana untuk bedain. Jadi nggak boleh ada sama lah berapa persen gitu. Oke. Nah, lalu hari ini kita mata kuliah kita itu adalah analisa dan perancangan sistem ya. Kalau salah kasih tahu ya. Ini pada ada nggak nih? Jangan-jangan pula hilang semua nanti. Oh, mak, nggak ada nih dipanggil nih. Siapa nih yang mau kupanggil? Helen hadir? Hadir, Sir. Ica hadir? Hadir, Oh, Sir. oke, baru siapa lagi nih? Kita coba cari lagi ya. Siapa-siapa lagi nih yang ada? Ini soalnya jangan nanti dan jelasin panjang-panjang orangnya entah kemana semuanya. Oke. Oke lah. Baik. Nanti saya baru cek lagi. Oke. Nah, kita tahu kenapa kita harus belajar information system analysis and design. Jadi kalian ini jurusan TI. Jadi sebaiknya memang tahu tentang analisa dan desain dari sistem informasi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya pada saat nanti kalian membuat sebuah aplikasi itu dilandasi dengan yang namanya analisa dulu, baru desain. Ya, jadi masing-masing punya tujuannya. Analisa itu umumnya analisa kebutuhan, analisa proses, dan desain itu adalah kalian membuat rancangan program. Jadi contoh baik database-nya rancangnya bagaimana, tampilannya rancangnya bagaimana, ya, dan masih banyak lainnya. Ini kita. Nah, di skripsi pasti ada yang namanya SDLC. Kalau kalian lihat di sini ada System Development Life Cycle. Ya, yang akan kita pelajari hari ini itu tentang Define Information System. Jadi untuk kali ini presentasinya itu semua pakai bahasa Inggris, saya jelasin pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk bisa tahu maksud dari ini pakai bahasa Indonesia ya tetap harus lihat videonya. Ya, nanti habis ini kan saya ada rekaman, nanti bisa lihat videonya kembali. Ya, Define Information System Analysis and Design. Ya, kalian menentukan sistem informasi, analisa dan perancangan sistem informasi. Ya, Describe Information System. Jadi kalian menentukan informasi apa saja yang tentang SDLC-nya. Ya, Agile, metodologi ini Agile itu juga baru tapi sudah puluhan tahun sih. Nah, dulu kita taunya tentang waterfall bla 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 ya, sekarang udah ada Agile metodologi. Jadi mudah-mudahan next skripsi kalian bisa pakai metodologi Agile. Ya, Agile itu ada dua, biasa ekstrim sama Scrum. Jadi lalu nih explain object oriented analysis. Nah, untuk object oriented analysis mungkin nggak tercover karena terlalu banyak materinya ya. Itu akan ada di pertemuan kedua nantinya. Nah, apa itu information system analysis and design?
Yang kita tahu bahwa information system analysis design itu kalau di sini katanya adalah complex organizational process. Jadi bahasanya kan tadi saya udah bilang analisa salah satunya adalah analisa kebutuhan dan analisa proses dalam bisnis. Jadi contoh kalau kalian ada di sebuah di dalam perusahaan ya, kalian dituntut untuk bisa menganalisa sebuah proses dari perusahaan. Kalian mau contoh nih perusahaan mau buat program untuk apa gitu loh ya, untuk apa harus jelas, lalu bagaimana prosesnya itu harus jelas. Jadi untuk apa itu kan untuk mengetahui bahwa tujuan dari program ini nanti ke depannya kamu mau capai apa. Contoh, program itu mau dibuat agar kita yang gampang lah, agar buat laporan ya sebelumnya buat laporannya 2 bulan, laporannya seminggu dibuat dalam beberapa jam. Ya dengan program itu memungkinkan ya seperti itu. Jadi yang ini information system analysis and design ini pertama adalah analisanya. Jadi selalu diawali dengan analisa. Lalu completion process udah, computer based information ya, system and development. Jadi complex organization proses yang menggunakan computer based ya, computer based information. Lalu yang di develop dan di maintain. Develop itu dikembangkan, artinya dibuat programnya, dan di maintain itu keseluruhan dari analisis dan design ya. Bagaimana cara maintainnya itu salah satunya. Lalu understanding the business and how if it function is the key successful. Jadi seorang analis ya, kalau kita bilang di sini itu adalah bagian analis. Analis itu akan coba menganalisa ya bisnisnya. Untuk sistem informasi, untuk analisa dan desain, proses analisa itu tidak selalu harus orang IT-nya. Bisa juga contoh nih, kamu ada di perusahaan, contoh kamu mau buat program kasir. Mungkin analisanya itu kolaborasi dengan orang kasir. Karena kenapa? Proses yang benar-benar dimengerti di bagian kasir itu pasti orang kasir dibanding kamu sebagai IT-nya. Jadi hal ini tidak kemungkinan kolaborasi antara kasir dan IT. Jadi tidak selalu IT sendiri. Oke. Lebih baik lagi memang ada kolaborasi, karena kenapa? Mereka lah penggunanya. Jadi kalau kita buat sesuatu yang gunakan mereka, pasti dong proses-proses yang mereka kenal, yang mereka terbiasa, pasti mereka kasih tahu. Nah, kalau bisa program kamu itu yang membantu yang itu. Okay, understanding the business and how it function. The key successful system analysis and design. Jadi sukses atau tidaknya umumnya adalah understanding of the business. Oke, lalu result of system analysis and design is application software. Umumnya ya hasil outputnya itu adalah software, tapi tidak selalu. Ya, bahasanya tidak selalu. Ada beberapa contoh gini. Analysis and design itu malah bukan software, tapi kamu merancang sebuah solusi untuk perusahaan yang bukan harus software. Jadi bisa saja kamu merancang, saya butuh yang ini pakai software ini, tapi bukan bentuk ya, bukan membuat ya. Tapi ini kamu bisa beli bahasanya, ya, gitu. Jadi hanya rancangan solusi, outputnya solusi kalau yang seperti itu. Tapi kalau umumnya nanti kalian di skripsi, umumnya adalah aplikasi. Nah, lalu application software, ya apa itu application software? Computer software design to support functional process. Ya, taulah namanya aplikasi lah bahasanya Indonesianya. Nah, lalu di dalam analisa dan perancangan ini, itu seorang analis, kita sebut dia analis, dia umumnya menggunakan 3 hal. Metodologi, ya, lalu development teknik, lalu tools. Nah, tools nanti ya, 3 hal. Fungsinya untuk apa? Kayak metodologi. Nah, makanya kalau kalian di skripsi umumnya adalah metodologi penelitian atau metodologi perancangan.
Ya, ada dua cara. Nah, bisa penelitian, bisa perancangan. Penelitian mungkin lebih luas, perancangan lebih sempit karena khusus merancang. Nah, di sini metodologi umumnya adalah metodologi penelitian. Ya, kenapa? Maksudnya penelitian khusus untuk informasi sistem ya. Karena kenapa? Di dalamnya itu sepaket ya, sampai perancangannya ada, lalu metodologi untuk mengenal ya, menganalisa kebutuhan juga ada. Jadi jauh lebih luas. Kalau kita sebut hanya metodologi perancangan ya terlalu sempit untuk itu. Lalu metodologi a comprehensive multi-step approach to system development. They will guide your work and influence the quality of your final product. Jadi dengan metodologi yang tepat pilihannya, itu juga akan menentukan bahwa proses apa saja yang akan kamu lalui dalam membuat sistem tersebut, lalu juga akan berpengaruh terhadap kualitasnya. Jadi ada metodologi yang mungkin masih dalam ruang lingkup ya, sudut pandang yang kecil, sehingga kualitasnya kalau diharapkan untuk sesuatu skop yang lebih besar ya tidak tepat. Karena kenapa? Metodologinya memang dirancang untuk bagian yang kecil. Tergantung metodologi. Lalu metodologi tersebut memiliki berapa teknik, development teknik ya. Teknik development itu bisa tentang beberapa hal. Bagaimana kamu mendapatkan informasi, ya gathering of information, planning activity, bagaimana kamu merencanakan aktivitas, dan bagaimana kamu mengelola aktivitas, membuat diagramnya, diagram sistem logiknya, dan merancang tampilan atau outputnya. Output itu banyak hal ya, output itu bisa tampilan program, bisa juga tampilan laporan. Ya, lalu itulah tugas dari analis. Nah, untuk gathering information, planning activities, managing activities, diagram, desain, itu semua ada tools-nya. Paling gampang contoh, planning activities. Kalau kalian pernah dengar itu Microsoft Project juga bisa, ya. Microsoft Project ada, lalu udah itu diagramming. Kalau kalian pernah dengar UML, ya, data flow, diagram, ya DFD, flowchart, bla bla bla, itu semua diagramming. Oke. Nah, gathering of information tergantung. Kalau kalian pakai survei, bisa aja kalian pakai Google Form ya. Seperti itu. Jadi itu toolsnya. Tekniknya apa, toolsnya nanti akan mengikuti. Jadi tergantung pilihan, karena tools itu juga banyak. Lalu kita tahu bahwa sistem analis itu. Nah, jadi analis itu kita biasa juga sebut dia sistem analis. Analis itu ya dia mengikuti teknik, metodologi, tools ini tiga itu dia gunakan untuk bisa menganalisa dan merancang, ya merancang merancang sistem. Jadi outputnya itu bisa bisa program, bisa juga enggak atau solusi saja. Ya, jadi sistem analis role-nya apa? Study the problem. Jadi sistem analis itu wajib mempelajari tentang problem dari perusahaan itu, atau contoh sebuah proses bisnis ada masalah, ya ada hal seperti ini, ya analis juga bisa membantu untuk mengetahui problemnya seperti apa. Lalu bisa nggak didesain sebuah solusi, atau harus menggunakan aplikasi tertentu. Ya, define the needs of organization in order to determine how people. Jadi problem itu kan kadang ada di masalah orangnya, metodologinya. Metodologi maksudnya gini, proses ya bahasanya, proses orangnya, metode orang melakukannya, dan teknologinya. Contoh, kita anggap bahwa teknologinya bermasalah. Umumnya kalau di perusahaan, kalau teknologi bermasalah apa? Contoh, sering mati lampu, ya kan, rusak data atau apa. Sebenarnya problem utamanya bukan di program, bukan di servernya, tapi ya ketersediaan listrik itu menjadi masalah. Ya udah, mungkin solusinya adalah setelah itu dirangkai sebuah solusi untuk infrastruktur. Jadi boleh juga analis menggambarkan sebuah infrastruktur khusus untuk menangani masalah
kelistrikan ini. Jadi contoh bukan dia merancang listriknya ya, tapi dia tahu bahwa alat-alat seperti UPS ya. Kalau kita tahu UPS ya, kalau mati lampu dia masih bisa nyala dalam berapa menit. Mereka rancang solusi seperti itu. Itu juga bisa menjadi bagian dari analis ya, tugas analis. Nah, jadi ada juga kalau yang people bagaimana? Ya umumnya solusi untuk people itu ya training gitu loh. Training, ngajarin, atau kita survei kembali. People itu sebenarnya sering salah, kenapa? Sudah di-train masih salah. Oh, rupanya di dalam kondisi lapangan ada suatu hal kebiasaan mereka yang membuat itu menjadi salah. Bisa saja akhirnya apa yang terjadi? Antara kita mengubah kebiasaannya atau kita membuat sistem ini mengikutinya, mengikuti kebiasaannya. Kalau memang kebiasaan itu bagus ya kita pertahankan, karena sistem atau aplikasi yang harus diubah mengikuti kebiasaan tersebut. Ya, itulah fungsi dari analis untuk mencari tahu. Lalu sekarang modern ya, cara modern dari sistem analis dan desain. Ya, today developing system focus on using. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa yang namanya sistem itu umumnya tidak lepas menggunakan internet, ya, atau intranet di dalam perusahaan dan extranet. Ya, internet itu kita tahu yang sekarang kita pakai. Dia bisa mengkonek dari mana saja yang ada di dunia. Oke. Nah, cuman firm intranet dan extranet itu beda. Contoh, firm ini kan perusahaan ya. Intranet perusahaan bisa saja dalam satu gedung saling terkoneksi. Programnya hanya bisa terkonek di dalam satu gedung. Ya, itu bisa saja firms intranet. Atau beda gedung. Jadi dari gedung A ke gedung B bisa saling terkoneksi programnya. Itu extranet. Ya, dalam lingkup perusahaan. Ya, bisa juga contoh perusahaan ada yang satu di Indonesia, ada yang satu di Singapura, tapi dari luar kita nggak bisa akses. Ya, itu adalah firm extranet. Ya, seperti itu. Nowadays, system implementation involves three-tier design. Jadi sekarang itu tidak lain program, umumnya kita desain 3 tier. Nah, sekarang kalian mahasiswa masih kadang mencoba di lab atau di komputer membuat website ya, tapi semuanya ada di dalam satu komputer. Ya, itu nggak termasuk three-tier. Kenapa harus ada desain three-tier? Database server, application server, dan client user. Umumnya ya application dan database ini kan jadi satu nih. Lalu klien kan klien sendiri. Nah, dulunya seperti itu gambarannya. Tapi sekarang tidak lagi. Yang harus database dan application itu dipisah. Fungsinya untuk apa? Untuk membagi beban. Ya, yang harus benar-benar kita jaga itu adalah database server. Itu utama, itu prioritas utama. Kedua adalah application server. Kenapa itu dipisah? Kadang suatu contoh nih, kita menggunakan aplikasi, beban perhitungan matematika nih, umumnya ada di mana? Application server. Database ya simpan itu aja gitu, tapi nggak diolah. Nah, tapi kalau kita transaksi kayak Shopee atau apa, asal contoh pas lagi sale atau apa, application dan database ya itu sama-sama harus kuat, karena satu udah menyimpan, satu lagi application harus tahan banyak user yang pakai. Nah, itu minimal bisa, bahasanya apa? Bisa memisah lah beban. Jadi nggak dalam satu server. Bayangin satu komputer itu, satu server, dia mau memproses request dari user di application server, lalu juga mau respon request yang database server. Itu ya sangat, istilahnya satu komputer disuruh kerja dua lah. Nah, makanya dipisah. Three-tier design itu memang sudah lama ada, dan secara enterprise ya, level perusahaan ya harusnya three-tier design. Oke. Lalu another important development is move to wireless system. Saat ini semua orang mulai wireless. Ya, wireless itu artinya dulunya kan pakai kabel untuk ke aplikasi, sekarang nggak lagi pakai internet, itu juga sebenarnya wireless. Walaupun kenyataannya secara infrastruktur itu bukan wireless bahasanya. Ya, gitu.
Lalu wireless yang dimaksud, kan kita kan sebagai sistem analis ya, bahasanya klien anggap wireless, tapi bagi kita kan kita harus sediakan wifi access point untuk sampai ke internet atau sampai ke server kita. Nah itu, jadi bahasanya bagi kita sistem analis ya wireless dari klien aja, tapi untuk server ya kita nggak kebanyakan nggak menggunakan ini. Karena kenapa? Pertama, wireless itu untuk jaringan antar server ya, kita nggak biasakan gunakan ini karena sangat rentan ya, karena kan pakai apa ya, pakai gelombang radio, itu rentan terganggu ya, dan rentan sabotase gitu ya, walaupun teknologi sekarang security makin meningkat. Lalu wireless device can access web base. Jadi umumnya wireless itu access web base. Ya, kalau kita udah pakai aplikasi, jangankan apa, kalian yang pengguna internet di rumah minimal kayak Telkom IndiHome, itu aplikasi di modemnya itu kan kita bisa akses juga aplikasi web base lagi. Ya, seperti itu. Jadi itu analoginya ya seperti wireless. Now the use of application is charged per use basis by accessing it through the cloud. Dulu kita berpikir bahwa banyak orang yang pakai, kita hanya pikirkan server, ya server punya kemampuan. Tapi sekarang karena kecanggihan teknologi, ya internet juga makin oke, connect-nya semakin banyak. Lalu ada muncul yang namanya layanan cloud. Layanan cloud ini itu dia akan tetap istilahnya bahasanya menjanjikan performa yang bagus, tapi bayarnya per use. Jadi setiap digunakan ya dibayar, nggak digunakan ya nggak dibayar. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang ada di cloud. Cloud itu bisa diakses juga dari mana saja kan. Seperti itu. Lalu sistem development metodologi. Di awal SDLC itu utamanya itu hanya 5. Planning, Analysis, Design, Implementation, and Maintenance. Jadi ada perencananya, ada analisanya, ada rancangannya, ada implementasinya, ada maintenance-nya. Itulah SDLC, sama kayak produk. Ya, kalau kita tahu produk di pasaran itu juga ada life cycle ya. Life cycle-nya itu alur hidup produknya lah. Nah, kayak seperti produk nih, awal mulai dibuat produknya di bahasanya di apa? Dikonsepkan dulu produknya mau produk apa, lalu contoh. Dulu sebelum ada smartphone, ya kita kan masih pakai handphone yang biasa. Nah, yang penting bisa nelpon dan SMS. Oke. Lalu mulai masuk ke smartphone. Jadi sebelum ada smartphone, orang kan merancang nih. Kalau bisa handphone yang ada itu semakin pintar, ya. Bisa email, bisa simpan email. Oke. Lalu udah itu bisa buka browsingan, bisa denger lagu, bisa ada kalender yang bisa kasih tahu kita bahwa kita ada janji nih hari ini kalau kita catat. Nah, itu kan masih dalam konsep sama kayak produk kan. Lalu udah itu sampai produk itu diluncurkan saat ini. Nah, setelah diluncurkan, produk itu mulai dikenal. Lalu setelah produk mulai dikenal, lalu produk itu akan sampai ke titik yang paling tinggi, artinya orang sangat antusias terhadap produk ini. Ya, lalu udah itu satu titik lagi yang namanya produk ya pasti akan ada masanya. Orang nggak, kalau kalian sekarang smartphone udah biasa, tapi mungkin 5 tahun 6 tahun lalu yang namanya smartphone itu masih di tinggi-tingginya permintaan. Ya, sekarang smartphone ya tinggi sih tinggi, tapi antusias orang itu terhadap smartphone ya nggak setinggi dulu bahasanya. Nah, itulah life cycle-nya sebuah produk. Ya, bisa saja suatu saat kita nggak pakai lagi smartphone. Ya, kita pakai smart wearable. Jadi bisa saja kayak jam tangan kita udah sangat smart. Kita mau panggil, mau telepon, mau apa, semua bisa di sana. Hanya kita perlu pakai voice command, ya kayak Google Assistant kan. Tolong bukakan, saya mau nelpon si
si A gitu, langsung diteleponkan dan kita pakai Bluetooth dengarnya, selesai. Akan datang mungkin seperti itu. Sehingga yang namanya phone ya tidak seperti bentuk phone yang saat ini, akan seperti smart wearable. Nah, itulah life cycle sebuah produk. Sama, sistem atau aplikasi ya, itu juga ada life cycle-nya ya. Awalnya kita merencanakan kita mau buat aplikasi apa nih, atau kita ada permintaan nih mau minta aplikasi ini. Oke, kita rencanakan targetnya apa, oke bagaimana, budgetnya berapa, itu semua kita planningkan. Setelah ada planning, kita analisa. Analisa itu kita membuat hitungan analisa itu umumnya mendefine softwarenya, platformnya seperti OS-nya apa, atau bahasa programming apa yang kita tentukan. Terus hardware-nya mau seberapa, contoh pakai servernya cloud atau tidak. Nah, itu adalah ada di dalam analisis. Ya, sehingga dari analisis ini kita bisa membuat sebuah output bahwa rancangan deadline yang lebih rinci. Jadi contoh, bulan ini kita akan menyelesaikan modul A, bulan depan kita akan menyelesaikan modul B, C, D. Itu semua ada di analisis. Terus kita akan masuk ke desain. Nah, desain itu yang lebih rinci untuk hal teknis. Kita menggambarkan tampilan program. Kita merancang database-nya. Oke. Itu ada dalam bentuk desain. Lalu implementation. Baru setelah itu semua jadi, kita lakukan implementasi. Sebelum implementasi umumnya ada testing. Ya, setelah ada testing baru kita install. Kita pasang gitu. Lalu udah itu kita ajarkan training. Nah, itu di dalam implementation. Lalu selama perjalanan pasti ada dong perbaikan. Ada dong yang salah datanya atau salah input. Nah, perbaikan-perbaikan support seperti itu masuk dalam maintenance. Mungkin saja di dalam maintenance juga memungkinkan untuk training. Jadi bagi yang sudah ada atau tambahan update software baru, contoh kita lakukan training seperti itu. Itu ada di dalam maintenance. Nah, maintenance ini juga sebuah tahapan untuk memastikan bahwa program ini masih layak nggak digunakan. Jadi contoh perbaikan itu sering yang namanya program kan pakai masanya ada nih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun nih. Masa program masih lama, orang sudah bisa pakai handphone akses, kita masih harus pakai komputer akses. Pada saat seperti itu, mungkin pihak manajemen sudah meminta nih, kenapa nggak program kita bisa pakai handphone aja bukanya? Oke, baik, maintenance kan minta ganti bisa diakses pakai handphone. Setelah dianalisa sedikit, nggak mungkin nih dengan software yang ada saat ini. Jadi di bagian maintenance inilah bisa meng-apply. Oh, kembalilah ke planning. Nggak bisa, kita harus buat yang baru. Nah, itu gambaran sistem development life cycle yang ada saat ini. Nah, itu planning ya. Tadi yang udah saya jelasin, planning, outputnya project selection, ya outputnya. Jadi dari planning ini kita harus mendapatkan sesuatu apa. Project selection, kita menentukan proyek mana. Jadi contoh permintaan dari manajemen itu banyak. Kita mau buat ini A, B, C, D, E, F, G, E. Nah, tapi yang penting kan kita plan. Mana dulu yang mau kita utamakan. Prioritasnya apa. Ruang lingkupnya apa. Budgetnya berapa. Itu semua kita dalam planning. Dan memutuskan mana proyek yang akan kita jalankan. Lalu analisa. Ya, tadi outputnya apa? Description of, tapi tidak detail desainnya. Alternative solution recommended by analyst. Jadi contoh bisa aja hasil analisa, Pak kita nggak usah buat yang baru. Ya, setelah kita analisa mungkin ada yang bisa kita beli kok. Penggunanya sama daripada kita harus develop, kita budgetnya bisa 2 kali lipat kalau kita buat sendiri. Nah, mana tahu hal ini bisa kamu tawarkan, ya nggak masalah. Artinya itu project akan selesai pada saat di sisi, nggak selesai juga. Tanya kan desain. Pas kamu beli kan kamu harus tentukan nih, sesuai nggak dengan punya saya. Kamu harus cek lagi. Jadi desain yang kamu sekarang butuhkan itu, kamu kan akan meng-apply ke yang softwarenya itu. Memastikan sama atau enggak kebutuhannya. Ya, kalau ini kan analisa ini mungkin secara deskripsi, oh saya kayak butuh kayak gini, udah. Tapi benar-benar digunakan, benar-benar ditelusuri lagi,
sesuai dengan desain kalian ya bisa nggak gitu ya. Tuh. Oke. Nah, kalau desain itu ada logical design dan physical design. Logical design itu yang nggak kelihatan fisik ya. Umumnya adalah kayak bahasa programmingnya apa, pakai OS apa, lalu dia itu pakai cloud atau tidak, itu logical design. Physical design itu bisa lebih ke arah speknya apa, ya, lalu jaringannya seperti apa. Nah, hal-hal tersebutlah yang ditentukan. Cuman, physical design juga ada database design. Jadi contoh, agak rancu, maaf. Logical design itu kayak proses, dia lebih ke arah proses ya, all functional ya, functional features. Jadi kan functional features itu ke arah prosesnya dari yang mau kita rancang seperti apa. Contoh nih, kasir, kita mau input apa? Input pembelian. Ya, ada input pelunasan. Prosesnya apa dulu? Oh, harus ada orang bawa bond sama bawa duitnya, baru hitung pelunasan gitu kan. Bondnya isinya apa, input di program, lunasnya berapa kan gitu. Nah, itu proses. Dia harus ditentukan. Nah, lalu kayak komputer platform, OS-nya apa, itu juga sama. Tapi kalau physical design, itu lebih ke arah tampilan programnya apa, lebih ke arah database-nya seperti apa. Nah, itu adalah teknologinya. Jadi kita merancang teknologinya, itu adalah di physical design. Kita merancang logical design-nya, ya itu, yang prosesnya yang kita gambarkan. Kalau logical and physical itu kalau kalian nanti kita masuk di UML itu akan lebih terasa sih. Mudah-mudahan di sini nanti ada UML-nya. Bisa kita jelasin. Tapi di pertemuan keberapa gitu. Oke. Implementation dan maintenance. Ya, implementasi ya tadi ya. Code-nya ada, dokumentasinya ada, trainingnya ada, prosedur ya. Training prosedur. Maintenance ya, new update, bug fixing, training support. Nah, itu bagian dari maintenance. Lalu inti dari sistem development itu sebenarnya itu tentang ini, analisa desain code test, berulang-ulang. Ada di mana bagian ini? Sebenarnya ada di bagian ini. Nah, di bagian seperti ini. Analisa desain code test, itu menjadi bobot utama dari sebuah sistem. Ya, bobotnya ada di sana. Di bagian ini, analisa, design, implementation. Di dalamnya ini ada ini, analisa desain code dan tes. Oke. Lanjut, waterfall. Nah, ini sebenarnya waterfall ini sudah cukup lama ya. SDLC waterfall ini udah cukup lama. Ini dia banyak di skripsi-skripsi yang IB masih ada pakai waterfall. Tapi kalau bisa buatlah sesuatu yang agak bagus pakai agile yang nanti mungkin akan digambarkan karena di sini akan ada agile ya. Planning, analysis, logical design, physical design, implementation, maintenance. Nah, atau kadang ini menjadi desain satu aja kotak. Planning, analysis, design, implementation, maintenance sama dengan SDLC yang biasa. Nah, cuman karena kan kita lihat ini waterfall nih, dia hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, turun dia. Turunnya itu artinya harus planning dulu baru analisa. Harus analisa dulu baru bisa logical design. Harus logical design dulu baru bisa physical design. Harus physical design dulu baru bisa implementation. Harus implementation dulu baru bisa maintenance. Bayangkan kalau ya ada hal-hal yang contoh physical design nggak 100% selesai. Oke, nggak salah, tapi ada bagian yang sudah selesai. Harusnya itu bisa saja dong diimplementasikan. Contoh nih, kita merancang 30 modul untuk perusahaan ini. Fiturnya, programnya ada 30 modul. Contoh modul penjualan, pembelian. Oke, lalu udah itu pelunasan. Kalau saya sudah bisa selesai modul pembelian, pembelian. Boleh dong saya implementasikan dulu programnya, nanti tinggal tambahan. Bahasanya seperti itu. Nah, SDLC tidak memungkinkan seperti itu. Kalau pakai SDLC, sehingga
semasa penggunaan SDLC yang memang udah cukup lama, ada dikritik oleh profesional sistem ya, mengatakan bahwa ada kekurangan dari waterfall ini. Untuk aplikasi yang skala besar, sangat besar, SDLC waterfall oke. Tapi kadang saat ini kita butuh perubahan bisnis yang cukup agile. Artinya agile itu, contoh nih, kita hari ini buat program mau jalannya kayak gini. Tiba-tiba ada di tengah jalan, contoh kayak kita bayangin nih, marketplace saat ini. Oke. Proses utamanya apa? Beli barang ya, beli barang. Nah, tapi kita nggak kepikiran. Saat ini sekarang udah ada flash sale, gitu, ya. Flash sale. Kalau kita mau masukkan flash sale dalam program yang sudah ada berjalan, itu akan banyak sekali yang harus diganti. Apa boleh buat? Flash sale itu menjadikan sebuah program yang kecil yang bisa ditempelkan di program besar. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan waterfall itu tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Makanya kebutuhan-kebutuhan seperti ini yang engage seperti kadang jangan marketplace bisa untuk main game dapat koin. Itu kan hal-hal yang awalnya orang main game, jadinya orang lebih banyak pakai aplikasinya karena dia bisa main game dapat koin. Akhirnya nanti si perusahaan B ikut lagi buat game. Kalau enggak kita kalah dong saing. Masa kita nggak bisa buat game untuk dapat koin untuk mereka gitu kan? Akhirnya perusahaan B membuat. Tapi bukan itu sebagai core utama dari perusahaannya kan? Nah, seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti ini, tambahan-tambahan seperti ini yang menuntut dari perubahan masa, ya perubahan yang ada perubahan waktu ini ya, tren lah orang bilang perubahan tren, itu nggak bisa menggunakan waterfall. Itulah terjadi kritik, ya. Design to match changing condition, itu kritik terhadap waterfall ini. Nggak bisa. Oke, sehingga waterfall juga sebenarnya sangat dituntut terhadap deadline. Artinya deadline itu ini harus selesai di tanggal sekian, ini harus selesai di tanggal sekian. Sehingga pada saat tengah-tengah nih, ya udahlah buat game aja lah biar keren, atau buat flash sale biar keren. Ya nggak bisa, program itu belum apa kok gitu kan. Sehingga ada satu hal, ya contoh nih kalau dari buku dijelaskan bahwa development cost untuk waterfall SDLC ini menjadi sungguh tinggi kalau kita melakukan seperti itu. Jadi tambahin ini, plug tambahin ini selama perjalanan belum selesai, itu tambahin. Ya kadang hal-hal seperti ini mengakibatkan maintenance cost itu bisa setinggi 40-70% dari total sistem development. Bayangin, untuk membuat program ini 100 juta. Lalu nanti sampai ke tahap maintenance itu terjadi. Kenapa? Gara-gara tambal sulam maintenance itu menjadi agak ribet. Sehingga apa? Di maintenance total biayanya itu sekitar ya paling maksimum 70%. 70 juta hanya untuk maintenance, kan nggak layak. Buat programnya 100 juta, maintenance-nya 70%. 70 juta, kan nggak layak. Nggak tepat lah bahasanya. Nah, itu memang kalau kondisinya kita sulit memprediksi programnya, itu nggak tepat untuk menggunakan waterfall. Ya, banyak lagi di buku juga banyak diceritakan. Agile metodologi. Nah, ini masuk agile. Agile itu untuk menjawab ya kritik tersebut, maka diciptakanlah agile metodologi. This method more agile and suit for unpredictable user of business needs. Jadi untuk unpredictable, tidak bisa terprediksi. Kayak contoh kan main game ya, di marketplace buat game kan dulunya nggak pernah kita bayangkan, tapi seiring berjalan kok ada ya aplikasi belanja online tapi harus main game gitu loh. Nah, itu sesuatu yang bisa bisa didapatkan kalau dia menganut agile metodologi. Nah, lalu agile manifesto. Jadi ada beberapa poin yang harus kita tanamkan untuk kita menggunakan agile ini. Pertama,
individual dan interaksi itu jauh lebih tinggi prioritasnya dibanding proses dan alat. Ya, individual dan interaksi lebih tinggi dibanding proses dan alat. Jadi dulu kalau kita waterfall, kita mau tahu prosesnya seperti apa. Ya oke, kita baru pilih tools yang benar. Agile ini nggak bisa. Dia lebih ke arah menuntut orang maunya apa, kita buat seperti itu. Dan interaksinya lebih baik. Nah itu, diutamakan individualnya dan interaksinya. Lalu di Agile itu mengutamakan working software yang bisa jalan. Oke, dibanding dokumentasi yang jelas. Jadi kalau memang program besar itu dokumentasinya jelas. Wah, dari sini ke sini. Tapi belum tentu jalan. Kita bisa buat dokumentasi yang udah dari awal sampai akhir semua bagus, rancangannya keren ya kan. Tapi belum jalan karena waktunya kan panjang untuk menyelesaikan itu. Tapi ini enggak. Working software ya kayak kita tahu lah. Marketplace kalau pakai game itu kan dulu satu game, sekarang udah ada dua, nanti nggak lama lagi ada 3, 4, 5, udah berapa game yang ada di marketplace kita bisa mainkan. Itulah sepertinya. Jadi yang penting dia working software-nya. Customer collaboration over contract negotiation. Jadi customer collaboration ini ada orang butuhkan apa, kita lebih mementingkan kebutuhan tersebut dibanding kontrak yang sudah kita buat. Artinya yang sudah kita janjikan seperti ini itu nggak penting. Yang penting konsumen butuh apa, kita jawab dengan apa. Jadi agile itu dia lebih bisa menjawab kebutuhan yang ada saat ini. Cuman ya itu, tadi awal kalau kalian baca di bukunya, dia jelaskan bahwa untuk proyek skala besar, itu nggak bisa pakai agile. Ya, karena itu terlalu sulit. Ya, gitu. Responding to change. Nah, responding to change over following a plan. Rencana besar itu dibuat ya pakai bayangan tentang waterfall, planning bla 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 besar. Tapi yang tengah-tengahnya ya ada perubahan, kita harus pakai agile-nya. Responding to change-nya harus jalan. Oke. Nah, prinsip dari agile itu juga highest priority is to satisfy the customer. Jadi kita harus bisa menjawab kebutuhan konsumen supaya konsumen senang. Ya, through early and continuous delivery of valuable software. Continuous delivery. Jadi contoh sekarang ini, dulu yang namanya Tokopedia, ya kalau kita kayak marketplace, kita hanya penting dia bisa belanja. Tapi seiring berjalannya konsumen, kita lihat ya yang lain bisa dapat poin, kita udah lama di Tokopedia masa nggak bisa nambah poin gitu kan? Buatlah game untuk main poin ya kan? Atau buatlah cashback bla bla bla. Itu kan continuous delivery tapi dan valuable. Ya, punya nilai bagi konsumen gitu loh. Walaupun tambahnya kecil nih, dulunya nggak pernah ada cashback, sekarang ditambahin fitur cashbacknya. Nah itu adalah menjawab itu. Welcome changing requirement, even late in development. Di Agile itu memperbolehkan perubahan, walaupun development besarnya itu telat, itu nggak masalah. Tapi perubahan-perubahannya ada gitu. Agile process harness change for the customer competitive advantage. Sebenarnya Agile itu memang untuk menjawab tantangan daya saing untuk mendapatkan konsumen gitu loh. Deliver working software frequently. Jadi sering-sering mengeluarkan software-software atau fitur-fitur yang berguna ya. Kayak contoh cashback itu walaupun kecil di dalam bagian dari penjualan. Tapi itu ada tambahan fitur cashback. Lalu mungkin pembayaran dulunya hanya transfer bank, ditambah lagi bisa kartu kredit. Nanti ditambah lagi bisa pakai OVO ya. Seperti itu. Nah, itu ada di sini. Lalu business people and developer work together daily throughout the project. Jadi orang-orang dalam lingkup proses bisnisnya itu dan developer seperti programmer itu mereka kerjanya bareng, kolaborasi. Business people akan melihat, oh ada kesempatan nih di sini. Kenapa kita nggak buat? Kita coba cari programmer, bisa nggak buat? Oke, programmernya juga oke.
kita buat yang agile, kecil-kecil aja, yang penting bisa kita tanamkan dan konsumen bisa mendapatkan manfaat itu. Oke. Lalu build project around motivated individuals. Jadi orang-orang di dalamnya harus termotivasi bahasanya ya. Baru bisa agile. Kalau kalian termotivasi ya diminta ini bisa, oh gampang bisa. Wah, kita punya tingkat adaptasi yang tinggi. Karena kita termotivasi bahasanya. Give them the environment and support they need and trust them to get the job done. The most efficient and effective method of conveying information to and within the development team is face-to-face conversation. Ya, ini karena buku ini dibuat sebelum COVID lah ya. Saya nggak tahu apakah nanti perbaikan dari buku ini, apakah berani lagi tulis face-to-face ya. Sebenarnya face-to-face juga bisa pakai online ya, pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, ya semua kayak gitu. Jadi intinya adalah efektif dan efisien metodenya itu dijalankan ya untuk agile. Itu memang harus face to face karena di agile itu ada proses yang namanya tiap periode ya, mungkin tiap hari ada sprint. Sprint itu kayak kalau Scrum ya, Scrum itu kan bagian dari agile. Jadi nama lain dari agile metodologi. Jadi Scrum itu ada sprint. Sprint itu tiap hari kita akan sprint meeting ya, kita review kayak pagi bos, oke, ada kendala apa? Oke, ada ini. Oke, bagaimana kita nyelesainya? Ini itu sprint meeting. Ya, continuous working survey is the primary measure of progress. Jadi yang diukur itu adalah yang jalan. Jadi contoh program kita ada 30 modul bahasanya gitu. Kita buat kecil-kecil agile. Ya, agile itu dia akan merancangnya kecil-kecil. Dia nggak dilihat dari secara utuh besar, enggak. Ya, dia dirancang kecil-kecil. Pembelian, penjualan, bla bla bla. Penjualan juga ada juga fitur pembayarannya, apanya gitu. Itu kecil-kecil semua dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk cepat dikembangkan dan bisa menjawab perubahan. Agile process promote sustainable development. The sponsor, developer, and users should be able to maintain constant pace indefinitely. Jadi constant pace. Jadi makanya kenapa kalau pakai agile itu program yang memang kalau besar itu bisa dipecah, ya harus dipecah supaya menggaya bagian-bagian kecil yang mudah untuk digunakan metodologi agile ini. Makanya tadi saya bilang bahwa ada metodologi yang skopnya memang kecil gitu loh. Nggak bisa kamu harapkan dia harus besar. Kualitasnya ya itu hanya untuk bisa nambahkan pembayaran dengan imani, bahasa seperti itu. Nah, itulah bagian dari agile. Simplicity. Jadi di agile itu menuntut simplicity. Jadi contoh kita tahu program ini banyak proses A, B, C, D, E. Bagaimana buat simple? Kita ambil bagian-bagian kecil, kita simplicity-nya, membuat dia lebih simple sehingga mudah diterapkan. Best architecture requirement design emerge for self-organizing team. Arsitektur requirement, jadi bahasanya arsitektur dari contoh nih, dulu kalau kita programnya besar, tandanya kita harus arsitekturnya yang besar. Tapi yang bagian kecil-kecil ini kita membuat arsitektur yang kecil. Ini contohnya kalau kalian ada sedikit sering dengar yang namanya DevOps, kalau kalian pernah dengar, DevOps. DevOps itu salah satu jabatan atau karir baru, lowongan karir yang baru ya di dunia teknologi informasi saat ini. Nah, sebenarnya DevOps itu memungkinkan untuk ini, agile. Kenapa ada DevOps? Karena memang banyak sekarang perusahaan mulai agile, pakai agile metodologi, itu butuh DevOps untuk mengelolanya. Lalu at regular interval, the team reflects on how to become more effective, then tune and adjust its behavior accordingly. Jadi dalam waktu interval tertentu ya, tim itu akan coba merefleksikan bagaimana program yang dia buat itu jauh lebih baik lagi. Ya, makanya itu dia harus agile. Tapi kalau dulu kita bayangin program nih udah satu paket nih jadi nih, kita mau tambahin ini, wah kita udah mikir nih dari awal programnya mau diubah sampai akhir gitu. Ya, itu yang menjadi kekurangan dari yang cara metodologi dulu membangun program. Itu salah satu waterfall. Oke, agile methodology are not for every project. Ingat ya,
tidak untuk semua project. Direkomendasikan terhadap adaptive process ya. Contoh, bentuknya seperti apa untuk agile? Itu adalah unpredictable or dynamic requirement. Jadi contoh projectnya itu dia unpredictable. Jadi contoh ya, bayangin kita program untuk belanja online marketplace, tiba-tiba ada game. Itu kan nggak sebelumnya kita nggak kepikiran main game di dalam itu. Unpredictable. Responsible and motivated developer. Nah, kita butuh ini sih sebenarnya. Karena kenapa? Ya udah tanggung jawab dan dia termotivasi. Karena kenapa? Perubahan. Agile itu memang butuh mereka-mereka yang berani berubah. Customer who understand the process and will get involved. Ya, customer yang mau mengerti ya terhadap proses dan get involved. Jadi contoh nih, agile itu bisa saja mereka melakukan survei kepada konsumen dan konsumen itu bisa mau memberikan respon yang cukup baik. Jadi contoh bukan baik artinya oh bagus programmu, bukan, memberikan masukan. Jadi kalau contoh anggaplah kayak pengajaran ini ya, pelajaran ini contoh. Kalian kan sebagai bahasanya kalian sebagai konsumen nih. Nah, ini ada kekurangan apa? Kasih masukan. Oh ini, jadi mau berubah. Nah, agile itu butuh motivasi seperti itu, baik dari segi internal developernya dan juga konsumen yang seperti itu. Nah, makanya salah satu yang kita bisa lihat kayak konsumen understand proses ya, and get involved, konsumen involved itu apa? Salah satunya gini. Di aplikasi kan kalian ada Google Play, kalian bisa rate kan, rate mau bintang 5, bintang 4, bintang 1, tapi yang lebih bagus lagi setelah kasih rate kan kalian kasih tulisan. Apa nih yang kurang? Sebaiknya tambahin, itulah yang diharapkan oleh developer saat ini ya kan, maksudnya perusahaan ya, untuk bisa mengetahui bahwa apa sih bagian mana sih yang lebih disukai, nah, mau diubah, mau diperbaiki, itu fungsinya dari masukan-masukan tersebut sehingga mereka lebih agile. Nah, bahasanya agile itu kalau saya bisa bahasakan yang paling gampang itu lincah ya, lincah itu. Jadi dia bisa dari sini berubah lagi sini, dia cepat agile. Nah, agile metodologi itu di awal-awal itu pernah ada extreme programming. Ya, extreme programming itu bukan karena bahasa ekstrim ya, bahasa programming untuk ekstrim kayak bahasa C, VB, tapi ini bahasa yang bukan. Dia hanya metodologi dalam melakukan pemrograman. Lalu Scrum, ya Scrum itu yang lebih baru. Extreme programming itu gini, dulu kita membuat software, membuat program, kita membuat program, lalu setelah siap baru kita buat testing code-nya. Siap utuh ya, siapnya utuh baru kita buat testing code. Enggak, extreme programming itu satu modul siap, modul itu dibuat testing code-nya. Jadi bahasanya dibuat langsung dites. Nah, itu bisa juga dilakukan hanya 2 orang. Satu yang mendevelop, satu lagi secara paralel membuat testing code-nya. Jadi 2 orang sekalian berjalan sama-sama jalan. Konsep saat ini di extreme programming itu sudah memang jarang orang bilang extreme programming, tapi sudah bisa dilakukan ya. Kalau kalian tahu teknologi API bla 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 itu adalah salah satu yang bisa menyederhanakan, menstandarisasi bahasa, baik bahasa programming juga bahasa testing itu ada pakai API. Nah, kalau kalian pernah dengar API ya itu memungkinkan untuk ini. Jadi bisa langsung metodologi API tersebut bisa dipakai ya, bahasanya kayak extreme programming jadinya. Is distinguished by its short cycle incremental planning approach focus on automated test written by programmer. Jadi tesnya juga itu otomatis ya. Ya, tesnya itu juga otomatis. Nah, oke. Lalu customer monitor development process. This approach focus on coding and testing are intimately related parts of the same process. Ya, this approach focus on coding, testing, ya. Jadi memang extreme programming itu fokusnya adalah membuat codingnya, membuat testingnya. Jadi diharapkan programnya bisa langsung kalau nanti terakhir itu langsung bisa jalan gitu loh, karena udah secara paralel. Dulu nggak bisa. Kalau kita kembali lihat di waterfall ya, kita buat nih logical design physical itu codingnya. Tapi untuk testingnya itu sampai ke implementation baru kita bisa tes.
ya, itu makanya nggak tepat. Makanya kalau udah agile pakai extreme programming, logical design, physical design implementation yang khusus testingnya itu udah jadi satu gitu loh. Oke, sampai di sini dulu. Nanti next week kita apa? Nah, lalu tugasnya itu saya ingin kasih tahu bahwa tugasnya summarize ya, diringkas apa yang udah saya jelaskan ya dengan bahasa kalian masing-masing, buat 1-2 halaman Word, nanti tetap dikirim di jangan ada lagi yang telat ya. Kalau yang semester lalu masih bisa lah saya tolerir, ini kita udah pertemuan kedua, untuk aturan kalian harusnya udah jelas. Saya harapkan kalian juga kerjasama buat tetap harus buat, kan saya udah permudah kan kalian buat review ya, review buat summarize-nya apa yang udah kalian pelajari tentang materi ini, buat pakai kata-kata sendiri kalian di Word, kumpulkan di Google Classroom, di submit. Oke, saya akan coba absen ya.